Mengapa Pak JK menyebut tidak semua program Pak Jokowi bakal dilanjutkan? Ini kata Pak JK loh ini. Om Begawan tuh menduga ini. Menduga-duga aja tuh. Sebuah program berhenti dikarenakan duitnya direlokasikan buat program makan siang dan susu gratis. Ini nekat. Ini mantan wakil presiden 2 kali, Pak Yusuf Kalla ini memprediksikan ini. Ekonomi Indonesia bakal berat saat Prabowo Gibran memimpin. Ini yang ngomong Pak Yusuf Kalla loh, bukan Om Begawan, nanti dikira nyinyir lagi ini. Wah, ini bahaya ini. Lah proses perhitungan suara saja masih berjalan kok. Pak JK kok wis ngono ya. Namun bila ngelihat sekarang ini, memang omongan mantan Wapres itu tentu nggak asal bicara. Pasti setingkat Pak Yusuf Kalla mesti ada dasarnya, no. Ono dasarnya tuh. Lah, apalagi dia itu juga politisi sekaligus pengusaha. Pengusaha sukses itu mencoba menyampaikan proyeksi. Jadi semacam ngasih peringatan ini, warning ini, baik ke pengganti Pak Jokowi sama Kiai Ma'ruf Amin. Ya sekaligus ke kita juga, ke masyarakat termasuk Begawan, rakyat Indonesia. Apa yang bisa kita lakukan dengan pernyataan tersebut yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla? Ya mesti melakukan persiapan lah. Nah, misalnya ini, merasionalisasi pengeluaran kita. Ya nggak perlu ya nggak usah dibelilah. Nek urung sangat urgent ya wis ditinggal sih. Nek ra butuh utang ya rasa ngutang gitu loh. Nek maem cukup seporsi ya tidak perlu nambah. Dan banyak hal lain lah. Untuk ngirit, untuk efisiensi anggaran. Tapi mungkin pendukung Prabowo Gibran itu beda lagi. Mereka bisa jadi menganggap Pak JK mau meden-medeni dok. Menakut-nakuti. Tanda-tanda ekonomi masa depan berat itu benar juga. Nah, lihat saja sekarang ini. Sembako itu saya suwe, saya hari, saya munda, orang mudun-mudun. Oh telur ya munda, susu ya munda. Yang belum naik harga jadi ikut-ikut naik itu. Naik semua. Oh, Lombok ya naik. Ikut naik akhirnya. Ditambah besok sudah bulan puasa loh. Nah ini yang ada, yang besok ada yang Selasa katanya puasa itu. Usai lebaran ini. Usai lebaran ini. Rakyat mesti siap-siap duit buat tahun ajaran baru. Itu tanda pertama itu. Barbakdo hari raya. Selesai hari raya Idul Fitri terus siap-siap memasukkan anak ke sekolah. Tahun ajaran baru. Sing naik kelas ya persiapan seragam dan sebagainya. Nah, tanda kedua, harga emas sudah 4 hari naik terus loh ini. Dan emas itu salah satu barang yang terpengaruh dengan ekonomi global. Di sisi lain, pengamat ekonomi bilang, hingga tahun 2026 pertumbuhan ekonomi bisa terjaga tetap 5% saja sudah bagus katanya. Lah Pak Jokowi kan pernah billing. Pernah meling tuh. Pernah pesan. Malah beberapa kali dia bilang itu. Ada banyak negara yang jadi pasien IMF. Atau mulai kesulitan ekonominya. Nah makanya pesan mantan Ketua Umum Golkar tadi Pak Yusuf Kalla harus kita hadapi dengan benar. Jangan negatif thinking. Salah satu argumen Pak JK itu, dia itu pengusaha ekonom dan politisi. Kabinet Pak Prabowo dan Gibran itu diprediksikan tidak akan meneruskan semua programnya Pak Jokowi. Kira-kira loh itu. Nah, Om Begawan ya berharap lah. Yang tidak diteruskan semoga bukan yang menyangkut bantuan pada rakyat miskin. Seperti PKH, BLT, Bansos, dan sejenisnya. Nah, jika program semacam itu yang dikurangi, waduh, gak ngerti lagi nih. Bagaimana masyarakat miskin bisa bertahan hidup. Tidak mampunya pemerintah saat ini menekan laju naiknya harga sembako. Sebenarnya bisa diartikan. Ada yang tidak biasa saat ini. Nah, kenapa dulu Pak Jokowi mampu menahan harga sembako entah jelang Ramadan, jelang Idul Fitri, atau saat tahun akhir tahun. Nah, sekarang kayak enggak berdaya, lemes, ngelokro.
Ini sih ada yang disembunyikan mesti. Menurut Begawan kira-kira ini enak sih didelik ini. Nah, bagi yang nggak percaya, bagaimana Pak Jokowi mengendalikan harga? Bisa dicek kok. Ini jelas anomali, ini dual kebiasaan. Di luar kebiasaan nih. Anomali ini ternyata bukan hanya penghitungan suara, hasil-hasil suara partai, capres dan sebagainya. Ternyata anomali juga di masalah ekonomi juga nih. Nah, ada juga latar belakang. Mengapa Pak JK menyebut tidak semua program Pak Jokowi bakal dilanjutkan? Ini kata Pak JK loh ini. Om Begawan tuh menduga ini, menduga-duga aja tuh. Sebuah program berhenti dikarenakan duitnya direlokasikan buat program makan siang dan susu gratis. Ini nekat Pak Prabowo ini. Lah program itu membutuhkan duit 450 triliun per tahun. Maka minimal bisa 2 program bahkan lebih yang bakal dihentikan. Nah kemarin-kemarin itu kita dengar sendiri toh. Entah yang akan disikat, dipotong itu subsidi BBM misalnya, atau bansos, atau dana bos bakal dikurangi. Ini Pak Guru sama murid tuh bengok-bengok ini. Atau dialihkan buat pembiayaan makan siang dan susu gratis nantinya. Nah, meskipun sudah banyak penolakan, sayangnya ini dialektikanya itu berhenti. Munculnya penolakan atau bantahan dari rakyat tidak direspon balik sama mereka. Ditekne wae ora direspon. Diajuin aja. Lambu kuwi dijawab Pak Prabowo, diwangsuli Gibran atau orang-orang TKN. Ya kita benar-benar tidak tahu. Iya itu. Program mana yang bakal terancam dihanguskan? Wah, bos bahaya ini. Masyarakat, para siswa, guru, so gulung kumping ini. Nah, jauh sebelum Pilpres, salah satu tim sukses mereka bilang, dananya bakal bersumber dari pengubahan 1 pasal saja di sebuah undang-undang. Ini DPR sama MK lagi yang bekerja. Orang sulit kalau di MK. Paman masih di sana, tenang aja. Namun sampai sekarang, kita nggak dengar tuh, kira-kira regulasi apa yang direvisi pasalnya. Kondisi ini menghadapkan pada kenyataan program rakyat yang terancam dilikuidasi nantinya. Nah, saat di sidang kabinet kemarin itu, anggaran makan siang dan susu gratis katanya sudah dibahas untuk dimasukkan di penganggaran perubahan atau penganggaran untuk APBN tahun 2025. Alah ciloko ini. Nah ini Pak Jokowi sih membantah itu katanya. Oh belum dibahas. Ini kan yang kita butuh tahu. Itu duit bakal mengalihkan dari apa? Sehingga dicabut ya apa? Gue membiayai susu gratis dan makan gratis. Itu duit bakal dialihkan dari apa? Artinya apa yang disampaikan Pak JK akan jadi kenyataan, akan jadi benar itu loh. Wah ya lumayan bikin agak runyam ini. Negara itu, rakyat itu, wah mumet ini. Bisa stres ini masyarakat. Lah makanya, Om Begawan ini, gak begitu serk kok kita bahas hak angket itu. Sebenarnya gak serk saya bahas hak angket itu. Kecurangan pemilu, penggelembungan suara. Soalnya fokus Om Begawan itu bagaimana hak rakyat tetap bisa diakomodir. Isu-isu yang mengancam hak-hak wong cilik ngene iki lho. Jauh lebih penting kita pikirkan. Ya kita bedah lah. Kita suarakan biar elit politik nggak lupa diri. Ora lali nek wis lungguh kepenaan turu, ngimpi, ngorok. Janganlah. Lo mereka sudah dapat suara kita kok. Yang sekarang saatnya berjuang lagi membela kita. Lah kok penak men terpilih lagi tinggal longkang-longkang, gah-gih setuju. Datang, duduk, diem, tidur, nampa gaji. Jangan seperti itu. Rakyat yang perlu kita didik. Sebuah tahapan politik yang sudah terlewat, ya sudah. Kita giliran lagi komitmen mereka. Ayo masyarakat. Bersama-sama, Om Begawan di depan juga nggak apa-apa. Biar bersuara buat rakyat. Penak men, wis dadi mosok malah meneng. Itu diprintengi bocah. Lah ancaman ketidakpastian politik dunia global harus dipikirkan dengan baik dan benar oleh Pak Prabowo. Menang Pilpres itu seneng boleh, bangga boleh, hura-hura boleh. Lalu bagi-bagi kekuasaan ke pendukung ya monggo, balas budi ya monggo.
Ada relawan mutung ora dikei jabatan lho dikei ben ra mutung. Namun jangan lupa pikirkan rakyat. Kita lihat apakah mereka mampu atau tidak. Lah wong bar entuk swara akeh mereka do meneng. Beras mahal ya meneng. Golek lombok sing murah ora enek meneng wae. Giliran daging ayam dan sapi naik ora digagas. Waktunya telur munda ya cuek. Lanjut karepe piye kalau begini nih. Lah pas rapat paripurna DPR kemarin itu. Nyinggung harga naik kok mung sak klebatan kok kita ora digagas. Mbok sing tenanan gitu loh para wakil rakyat itu loh. Wis do bolos memberikan kebijakan rakyat tok. Rakyat ini bengok-bengok ya harus dipikirkan. Mau sampai kapan kondisi begini dibiarkan saja? Lah, bila perlu loh. Mulai dijalankan pertemuan-pertemuan rutin di internal para pendukung Prabowo. Bukan membahas persiapan dilantik dan gelarnya, pestanya. Namun jauh lebih penting setelah dilantik dalam 100 hari kerja. Apa yang mau dilakukan? Nah, secara pribadi, ini Om Begawan pesimis. Ini menurut Om Begawan aja loh, bukan yang lain loh. Tapi kan kudu tak omong gini. Biar mereka kesetrum. Biar mereka jondel itu. Kalau tak kritik bahwa Om Begawan pesimis 100 hari kerjanya Pak Prabowo. Lalu mempersiapkan strategi-strategi jitu. Gimana mengendalikannya. Ini kesempatan TKN. Menyeleksi calon-calon menteri. Apa pandangan mereka, apa strategi mereka. Apa yang bakal mereka lakukan. Di kondisi sekarang ini. Jadi para kandidat yang diajak gabung itu. Bukan mau diajak berpesta. Foya-foya, rebutan balung, rebutan kue. Mereka bakal diajak rekoso, diajak nyambut gawe. Iya, mau diajak kerja keras dan kerja cerdas, menjawab tantangan berat rakyat. Lakukan fit and proper test serius Pak Prabowo ini pada menteri-menterinya. Ojo mung karena konco pekewuh dan sebagainya. Jangan hanya karena kalungan ulo, gendong ketek, nuntun kiri, pekewuh, jangan. Biar menteri kabinet mendatang bukan menggambarkan balas jasa, balas budi. Melainkan kabinet yang berani tak pulang kerja seandainya masalah rakyat tak kunjung terselesaikan. Ning opo mungkin kita yo kena ora ini. Ya itulah kira-kira pendapat Om Begawan. Sampai jumpa. Salam ngompol.